Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Gabriel, NIM 2405024. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ringkasan dari keempat modul untuk memenuhi mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk modul pertama, yaitu pengantar AI. Kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin belajar dari data, mengenal pola, dan mengambil keputusan secara mandiri. Mirip seperti manusia, dasar cara kerja AI. AI belajar melalui beberapa tahap. Yang pertama, ada input, data dimasukkan. Yang kedua, proses, mesin mencoba mengenali pola. Yang ketiga, evaluasi, hasil dibandingkan dengan data asli. Yang keempat, perbaikan, mesin memperbaiki kesalahan. Di sini ada peran data dalam AI. Yang pertama, data pengalaman bagi AI dibagi menjadi 3. Yang pertama, training belajar. Yang kedua, validation, yaitu latihan. Yang ketiga, test, yaitu lisan. Pentingnya normalisasi data. Normalisasi menyamakan skala data. Tujuannya, yang pertama, mencegah bias. Yang kedua, membuat proses belajar lebih stabil dan cepat. Contoh, Z-score, min, max, mat untuk data ekstrim. Cara AI mengambil keputusan tidak pakai logika, pasti benar atau salah. Tidak pakai probabilitas, kemungkinan. Contoh, AI mendeteksi crime spam berdasarkan peluang kata-kata tertentu. Jaringan saraf tiruan, yaitu jaringan saraf tiruan neuron network, meniru cara kerja otak manusia, terdiri dari neuron dan lapisan layar. Bisa mengenali pola kompleks, gambar, teks. Perbedaan AI versi pemrograman biasa. Untuk pemrograman biasa, input tambah aturan dan output. Untuk AI median learning, input tambah output dan mesin buat aturan sendiri. Penerapan AI, filter spam email. Yang kedua, chatbot. Yang ketiga, konten. Yang keempat, pendidikan, pembelajaran adaptif. Yang kelima, analisis data besar. Kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan yang pertama, cepat dan akurat. Yang kedua, bisa oleh data besar. Kekurangan dari AI, yang pertama, tidak punya emosi. Yang kedua, bergantung pada data. Yang ketiga, risiko black box, tidak transparan. Etika tentang AI. Bias data dan hasil tidak adil. Kurang transparansi dan sulit dijelaskan. Kesimpulan, AI adalah teknologi cerdas berbasis data yang belajar seperti manusia, mengambil keputusan secara mandiri, sangat berguna, tapi tetap bantu kontrol manusia. Untuk submodul kedua, materi sejarah dan ruang lingkup kecerdasan buatan.
Sejarah AI pra-abad 19. Berawal dari mitos Thales dan pemikiran bahwa mesin bisa meniru manusia. Yang kedua, abad 19 muncul dasar komputasi oleh Charles Babbage, mesin komputer awal dan ada level pemrograman pertama. Pada tahun 1950-an, AI modern lahir melalui Alan Turing test dan konferensi data. Maud AI jadi bidang ilmu. Pada tahun 1960 sampai 1980, awalnya optimisi Eliza AI simbolik, lalu terjadi AI weighted karena kurang data dan komputasi. Yang kelima, pada tahun 1990 sampai dengan 2010, bangkit kembali dengan machine learning dan big data. Yang keenam, pada tahun 2011 sampai sekarang, era deep learning 8 generatif. Yang keenam, pada tahun 2011 sampai sekarang, era deep learning dan generatif AI yaitu AlphaGo Transform GPT. Perkembangan utama dari mesin hitung dan sistem berbasis data, machine learning. Dari aturan lalu dan belajar sendiri dari data. Dari mengenal pola dan mampu membuat konten AI generatif. Untuk submodul ketiga, yaitu pengenalan jenis-jenis algoritma pada JST. JST yaitu jaringan saraf tiruan. JST adalah model kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia, di mana neuron tiruan memproses input dengan bobot Weyhill bias dari fungsi aktivitas untuk menghasilkan output. Perkembangan dimulai dari yang pertama, model awal dasar neuron dan pembelajaran sederhana. Yang kedua, pencitraan. Mulai biasa belajar tapi terbatas, tidak bisa menyelesaikan masalah kompleks seperti skor. Yang ketiga, AI Winteris sempat berhenti karena keterbuatan model. Yang keempat, JST bisa belajar lebih baik dengan banyak lapisan. Yang kelima, deep learning berkembang pesat berkat data besar dan GPT. Cara kerja: input layer data,
pembelajaran. Yang ketiga, yang berikutnya, output layer hasil alternatif. Jenis model. MIP umum, CNN gambar, range data berurutan, GAN generatif. Kesimpulan, JST mampu belajar dari data dan mengenali pola kompleks sehingga banyak digunakan di bidang seperti kesehatan, keuangan, dan berbagai teknologi. Untuk submodul yang keempat, yaitu implementasi jaringan saraf tiruan JST. Jaringan saraf tiruan JST adalah teknologi AI yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola data seperti gambar, suara, dan teks. Menggunakan CNN, yaitu Convolution Neural Network. Kelebihan mampu mengenai pola gambar tanpa menghilangkan informal posisi. Komponen utama convolution layer, ekstraksi fitur tepi bentuk, menambah non-line aritas dan mempercepat proses belajar, paling mengurangi ukuran data efisien. Floyd Connect menentukan klarifikasi. Learning kombinasi data skala besar, Imaginate GPU untuk komputasi paralel dan arsitektur CNN lalu transformer memungkinkan pelatihan jaringan sangat dalam. Untuk tahapan penting, pre-processing. Racing semakin ukuran gambar, samakan ukuran gambar, normalisasi skala nilai piksel, argumentasi mengubah variasi data, rotasi, fit, dan lain-lain. Keunggulan JST. Yang pertama, bisa belajar sendiri, adaptif. Yang kedua, mampu mengenali data kompleks non-linear. Yang ketiga, dapat mengenali pola baru generasi baik. Untuk kesimpulan, JST sangat buat dalam berbagai bidang karena mampu mengenali pola kompleks secara otomatis. Keutamaan dengan bantuan CNN untuk gambar dan DNN untuk data berurutan. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari keempat modul untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih.